Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, kelas M78, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan yang pertama, konsep filsafat, yang kedua, objek material dan objek formal filsafat, yang ketiga, cabang filsafat, yang keempat, manusia sebagai insan pendidikan atau homo educandum. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang keenam, landasan utama filsafat pendidikan. Dan yang ketujuh, pandangan atau paham filsafat pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas konsep filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosof atau phila yang berarti cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan atau melekat suatu yang ditempatkan sehingga dapat diartikan sebagai suatu gagasan penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Sedangkan secara etimologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan proses penerangan atau pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis, atau membahas sesuatu atau dari segala aspek, bersifat universal atau menyeluruh, tersusun secara sistematis. Yang kedua, objek material dan objek formal. Sebelum membahas objek material dan objek formal, apa sih yang dimaksud dengan objek? Objek adalah suatu menjadi pokok pembicaraan. Dengan demikian, maka suatu objek akan diamati, diteliti, dipelajari, serta membahas kejadian inti. Objek material adalah suatu yang menjadi sasaran pemikiran atau sasaran yang diselidiki dan diperjelas. Objek material merupakan hal-hal yang konkret seperti manusia, tumbuhan, hewan, maupun suatu hal yang abstrak, misalnya ide dan kerohanian. Selanjutnya, objek formal adalah suatu pandangan dari objek yang menelaah objek materialnya. Artinya, objek formal ini adalah memandang dan meninjau yang dilakukan peneliti terhadap materinya. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas tentang cabang-cabang dan aliran filsafat. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan cabang-cabang filsafat yang dibagi menjadi 2 cabang, yaitu filsafat umum atau murni, dan yang kedua, filsafat terapan. Filsafat umum terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metafisika, yaitu menelaah hakikat kenyataan. Yang kedua, epistemologi sebagai cabang filsafat yang menelaah hakikat pengetahuan. Dan yang ketiga, logika, cabang filsafat yang mempelajari hakikat bentuk-bentuk penalaran yang tepat. Dan yang keempat, aksiologi, cabang filsafat umum yang menelaah hakikat nilai. Selanjutnya, saya akan membahas aliran filsafat pendidikan.
Ada 6 aliran filsafat pendidikan, dan yang pertama, aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Dan yang kedua, aliran idealisme. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah seperti apa yang dikatakan benar, baik, dan cantik. Dan yang ketiga, aliran realisme merupakan filsafat yang memandang realita secara dualistis. Dan yang keempat, aliran meta-realisme. Aliran filsafat materialisme ini berasal sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Dan yang kelima, aliran eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala yang berpangkat kepada ekstensi. Dan yang keenam, aliran perennialisme. Aliran ini berarti abadi, kekal, dan selalu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu manusia sebagai insan pendidikan dan biasa disebut Homo educandum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan hakikat manusia cenderung ingin mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di luar diri maupun yang ada pada dirinya. Banyak hal ini terjadi tentang manusia yang secara parsial telah diketahui secara jelas dan secara pasti. Namun, secara utuhnya dan menyeluruh, masih banyak lagi yang belum diketahui secara konkret. Kita akan mempelajari 3 paham tentang manusia. Yang pertama, paham materialisme. Paham materialisme memandang manusia hanya dari segi fisiknya saja, atau dari segi materialisme, sehingga manusia tidak berdaya dengan alam semesta. Dan yang kedua, paham idealisme. Paham idealisme memandang manusia hanya dari segi roh dan jiwanya. Saja, sedangkan hubungan jasmani manusia hanya merupakan alat untuk mewujudkan keinginan atau dorongan dari jiwa atau roh manusia. Yang ketiga, paham realisme memandang manusia sebagai realita 2 sengketa kategori, yakni anime dan inanimate, atau makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan upaya alami manusia untuk mendapatkan, pertahankan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan. Sesederhanapun keberadaan manusia, pasti terjadi proses pendidikan di dalamnya. Pendidikan saat ini sudah terorganisme yang baik dan pelaksanaannya yang diberikan kepada instruktur lembaga pendidikan yang terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya, bukan dari segi fisiknya saja, tapi juga kualitas jiwa serta peradaban. Selanjutnya, hubungan manusia dengan pendidikan dari sudut pandang filsafat. Yang pertama,
Manusia sebagai makhluk yang indah di antara penciptaan yang lainnya. Manusia dikatakan indah karena memiliki kebudayaan dan keberagaman. Implikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang indah di antaranya pencipta-pencipta yang lainnya. Manusia dikatakan indah karena memiliki kebudayaan dan keberagaman. Implikasi pendidikan dalam dunia pendidikan adalah pendidikan seharusnya mampu menyadarkan manusia bahwa manusia memiliki kebudayaan dan peradaban, sehingga sudah patutnya manusia memperlakukan dirinya serta sikap budaya sesuai adab yang berlaku. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang tinggi derajatnya. Manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lain yang ada di bumi. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus mampu menjadi derajat peserta dan misalnya guru dalam memberikan hukuman pada peserta didik. Tidak boleh memberikan hukuman yang membuat peserta didik bertingkah seolah-olah seperti binatang. Dan yang ketiga, manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan seharusnya mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga menjadi proses keseimbangan dalam semesta ini. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harusnya mampu menciptakan manusia taat beragam. Dan yang kelima, manusia sebagai pemilik hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia sudah dimiliki peserta didik sejak lahir, sejalan melekat pada diri peserta didik. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah peserta didik dan guru seharusnya saling menghormati hak-hak asasi yang dimiliki sehingga terwujud situasi yang aman dan kondusif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman atau pandangan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan antara nilai-nilai keindonesiaan yang menyebut dan nilai-nilai universal. Selanjutnya, isi Pancasila ada 5, yaitu yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan rakyat terhadap adanya Tuhan yang secara konstitusional diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, keyakinan beragama harus dilindungi karena merupakan nilai dasar dari Pancasila. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab merupakan pengakuan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan asas manusia di mana sebagai tolak ukur
kinerja bersama yang harus diwujudkan oleh seluruh manusia dan seluruh bangsa-bangsa. Selanjutnya, Persatuan Indonesia dipahami sebagai konfirmasi terhadap semangat Hari Kebangsaan Nasional 1908, Sumpah Pemuda di 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan di 1945, tetapi juga sebagai formulasi dan semangat kebangsaan nasionalisme yang ingin membangun masa depan bersama dalam suatu negara. Adapun bentuk serta sistem pemerintahannya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini merupakan proses dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam negara yang bersifat demokratis. Asumsi paling dasar dari sila ini adalah bahwa sebagai kekuasaan tertinggi di dalamnya, kedaulatan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan makna filsafat yang terkandung dalam frasa ini, menjelaskan merupakan tujuan yang harus dicapai bersama untuk keberhasilan seluruh aparat penyelenggara negara. Selanjutnya, ideologi merupakan kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan dan kepercayaan secara menyeluruh dan sistematis yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan semangat keputusan, kemanusiaan, keadilan, keberadaan, persatuan Indonesia, semangat gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila memiliki tiga dimensi sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan berbangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti dicapai sehingga hal ini bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevan atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan yang mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinkan untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Selanjutnya, landasan utama filsafat pendidikan. Yang pertama, landasan ontologis. Landasan ontologis dikatakan sama dengan landasan metafisik, merupakan landasan filsafat yang menekankan pada substansi kebenaran tertentu. Ontologi atau metafisik merupakan titik tolak
dari landasan ontologis atau metafisik. Itu cabang filsafat yang membahas hakikat dari kenyataan. Yang kedua, aksiologi adalah suatu cabang filsafat yang membahas mengenai teori-teori nilai yang berusaha melukiskan apa yang dinamakan kebaikan perilaku yang baik. Landasan aksiologi pendidikan tercermin dalam perumusan suatu tujuan pendidikan secara tidak langsung. Dalam konteks Indonesia pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa tujuan pendidikan meliputi banyak aspek jasmani dan rohani, baik individu maupun sosial. Selanjutnya yang ketiga, epistemologi. Epistemologi ini membahas mengenai konsep dasar yang sangat umum dari proses pengetahuan. Maka dari itu, erat kaitannya dengan suatu metode pengajaran dan pembelajaran. Ada beberapa aliran dalam epistemologi. Yang pertama, rasionalisme, yang kedua, empirisme, yang ketiga, realisme, yang keempat, kritisisme, yang kelima, positivisme, yang keenam, skeptisisme, dan yang ketujuh, pragmatisme. Selanjutnya, pandangan paham filsafat pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan adalah suatu cabang ilmu terapan dari filsafat. Namun filsafat pendidikan lebih condong dan lebih spesifik ke arah pendidikan. Akan tetapi, filsafat pendidikan tetap terhubung dengan cabang-cabang ilmu filsafat secara otomatis. Seperti yang umum kita ketahui bahwa filsafat adalah cara berpikir mengenai suatu ilmu apapun itu yang terdapat di dalam kehidupan ini. Pandangan-pandangan filsafat pendidikan di Indonesia ada 4. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme ialah pandangan filsafat pendidikan modern yang merencanakan sebuah perubahan pelaksanaan agar pendidikan menjadi lebih maju. Pandangan ini sangat mementingkan dan mengutamakan penyelenggara pendidikan yang lebih berpusat kepada anak dan pendidikan hanya sebagai bimbingan dan fasilitator bagi peserta didik. Dan yang kedua, perennialisme. Perennialisme adalah pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan progresivisme yang lebih menekankan pada suatu perubahan dan suatu yang baru. Aliran ini memandang situasi yang ada di dunia ini sedang dilanda kekacauan dan ketidakteraturan dalam kehidupan baik moral, sosio, kultural, serta intelektual. Oleh karena itu, pandangan ini bertujuan untuk menggunakan kembali prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah menjadi pandangan yang kuat dan telah teruji. Yang ketiga, esensialisme adalah filsafat yang memiliki titik tolak dari kebenaran yang telah berabad-abad lamanya yang telah terbukti. Karena itu merupakan suatu kebenaran yang esensial, sedangkan yang lain hanya kebenaran yang secara kebetulan. Pandangan ini lebih menekankan pada pembentukan intelektual dan logika pada peserta didik. Dan yang terakhir, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme adalah titik lanjut dari pandangan progresivisme yang mana pandangan ini berpendapat bahwa seluruh bidang dalam kehidupan ini harus diperbaharui dan diubah serta membangun dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat menuju arah yang baru. Mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.